pertama kami atas nama tim ya, atas nama saya sendiri, ada yang baru ketemu atau saya kenalkan, nama saya Dindin Abdurrahim. Kebetulan saya ketua tim peneliti. Anggota ini dosen muda yang luar biasa, ada Kang Hafid yang dari pendidikan ekonomi dan ada Kang Andre dari bisnis, ada satu bisnis. Dan di sini juga ada mahasiswa yang gabungan yang membantu kita ke lapangan. Kebetulan kita survei itu ke 15 kabupaten. Nah, salah satunya adalah ini ya. Iya, kabupaten terbaik yang terpilih dari penelitian ini ya. Ya karena kita betul, bukan bisa aja, memang benar-benar begitu. Ya. Karena kita direkomendasi dari dinas UKM, dinas usaha kecil, jadi kita diskusi. Yaitu yang namanya penelitian kan segala fakta, data, informasi itu harus ada dasarnya gitu kan. Nah, termasuk sebenarnya kita tanpa kesini juga bisa, data sekunder banyak, tetapi kita ingin tahu lebih real gitu kan dari para pelakunya begitu. Jadi kita ini adalah kabupaten terakhir yang didatangi oleh kita. Jadi kita sudah ke Garut, Cirebon, Ciamis, Tasik, Sumedang, Bogor, daerah lain-lain. Terakhir ini dari sini kita ke Subang, begitu ya. Kebetulan sudah janjian. Tadinya rolling, tadinya Purwakarta yang siang, Subang yang pagi ya. Ternyata rolling. Subang inginnya siang. Oh, kebetulan Teh Hilda dan teman-teman di sini fleksibel, alhamdulillah. Terima kasih Teh Hilda dan kawan-kawan yang sudah bersedia untuk bertemu. Intinya penelitian kita ini adalah penelitian membantu mahasiswa yang atau kita ini membantu mahasiswa atau masyarakat umum untuk menjadi wirausaha yang tidak berangkat dari nol. Oke, satu. Yang kedua, kita juga ingin membantu dan berusaha membantu pelaku usaha atau UMKM atau istilahnya IKM ya, dengan membuat satu model bisnis namanya industri kreatif berbasis makhluk ya. Apa itu? Jadi kita membuat platform ya atau bisnis berbasis web, mempertemukan antara calon wirausaha yang ingin berusaha, tapi dia tidak berangkat dari nol. Gambarannya begini, Ibu, kami itu samalah perguruan tinggi apa yang dirasakan untuk menciptakan, menjadikan wirausaha mahasiswa jadi wirausaha tidak mudah. Kami sudah berusaha, ada hibah, kami fasilitasi, termasuk ada inkubator, tidak mudah. Termasuk ada program dari Kemendikbud baru, MBKM namanya, salah satunya adalah wirausaha, itu tidak mudah. Dia lakukan tetapi sampai saat itu. Karena tidak bisa melanjutkan karena masalah tempat, masalah teknologi, masalah mesin, dan lain-lain. Nah, kita dengan hadirnya platform ini, kita mempertemukan ya, intinya mahasiswa punya ide, punya gagasan, punya keinginan yang kuat, hasil riset, ada pasar potensial, tetapi untuk membuat produknya itu tidak mudah. Nah, dikolaborasikan, dimakmurkan dengan pelaku usaha UMKM. Jadi UMKM pelaku usaha ini dibantunya apa? Dia mendapatkan pasar baru, gitu loh ya, melalui mahasiswa atau dia menjadi vendor wirausaha baru. Nah, apakah bagaimana dengan bisnis UMKM selama ini? Monggo, itu silakan aja jalan, cuma dia ada peluang baru, gitu kan? Bisa saja nanti mahasiswa itu punya merek baru, desain baru yang dikerjakannya adalah oleh pelaku usaha. Ambil contoh yang agak banyak vendornya, misalkan banyak mahasiswa juga yang ingin jadi IO, gitu kan? Nah, Pak ingin bisnis IO, misalkan mahasiswa itu masuk mencari akses di platform ini. Dia akan mencari fotografernya, dia akan mencari tukang masaknya, apa tuh namanya? Catering, gitu loh ya. Dia akan mencari tukang riasnya atau pengantennya, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi platform ini tempat mempertemukan antara calon-calon wirausaha dengan pelaku. Ya, mohon. Bapak, ini konten mau pesan Bapak dengar karena buka masaknya. Oh iya. Oh iya. Kalau Bapak tambah saja lah. Udah ada ini ya, bekas gitu ya. Kita acara gitu. Ini nggak usah, suara Bapak kan keras. Apa kita Iya, udah keras. Kedengaran kan suaranya Bapak rekam? Iya. Oh, ini lagi direkam. Iya. Oh, kalau direkamnya kurang bagus. Itu kan laporan, Bu. Oh, iya. Jadi, nah ini kembali lagi, Pak, ini penelitiannya dari mana? Penelitian kita itu adalah dapat kepercayaan dari Kemendikbud Ristek.
memang yang ngajukan ribuan, yang lolos itu hanya ratusan. Di antaranya kita. Memang mengusulkannya perjuangan luar biasa. Tetapi melaksanakan juga perjuangan luar biasa. Tetapi dinikmati saja dengan luar biasa begitu ya. Karena ini bagian tugas, fungsi dan aktivitas yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Itu Kang, apa namanya, Teteh Hilda, Teteh Muti, Teh Umi aja ya. Bunda Umi Bunda. Iya. Nah, itu gambarannya. Paling tidak hari ini maksudnya mungkin sekilas nanti akan dijelaskan manfaat fungsi yang lebih detail sama Kang Apip, sama Kang Andri gitu kan, secara programnya bagaimana, termasuk kan nanti itu mungkin di sana harus ada kriteria. Misalkan Kang mau nggak jadi vendor, ada usaha, misalkan Akang kaligrafi ya misalkan ada anak-anak punya ide kaligrafinya bahkan sama tapi modelnya berbeda gitu kan, boleh segala, ini tidak tertutup gitu loh. Kan kaligrafi itu bisa dibuat misalkan teman-teman untuk ya intinya kita sodorkan ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan gitu loh, makanan, minuman, jasa, apapun. Tapi apa tas ya? Tas rajut. Tuh, tas rajut. Ya bisa bentuk, bisa apa, intinya kita menyuguhkan. Itu gambaran sementara. Jadi nanti ada proses tahapan untuk daftar apa dan lain-lain. Maka Kang Apip lah. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami, coba ditanyakan. Nanti Kang Apip lalu ke Kang Andre dan teman-teman. Mangga. Dan aplikasi ini adalah aplikasi segala jenis maklum, segala jenis UMKM yang menerima pesanan secara maklum. Ya intinya orang ingin punya usaha, tidak mau reseller lagi, ya gitu kan. Bentuknya pesanannya di sini. Jadi ini hanya sebatas misalkan toko ibu ada di sini dan nanti si pihak mahasiswa itu atau pihak konsumen yang akan menjadi penjual, nah gitu kan, langsung berkomunikasi sama ibu dan melakukan transaksi sama ibu. Tidak ada uang yang diendapkan disimpan di kami, tidak, langsung aja negosiasi, komunikasi, transferan walaupun jadi itu langsung. Jadi apa sih di settingnya seperti itu. Nah, jadi aplikasi ini disebut dengan aplikasi Babari. Nah, ini berbeda dengan Tokopedia, Bu. Kalau Tokopedia mah pembelian kan satuan tuh ya, langsung ke end user, langsung ke konsumennya gitu. Tapi ini samanya dengan Alibaba. Nah gitu, kalau Alibaba mah imporan, terusnya pesanannya banyakan. Nah kalau ini mah saya terinspirasi dengan UMKM yang ingin awalnya itu punya, masih membangun misalnya itu dari uang 700.000 lah gitu, biasanya gitu, jadi punya konveksi yang besar ya gitu kan. Nah saya terinspirasi dari sana. Dengan cara apa? Dia seperti itu dengan cara maklum. Nah maklum itu kan tidak memiliki gudang, tidak memiliki karyawan, tapi bisa mensupport pesanan-pesanan dari konsumen, dari pasar yang lebih besar. Itu hebatnya maklum gitu. Nah makanya kita setting di sini. Nah, otomatis dengan maklum itu kan contoh aja sepatu itu kan harus ada solnya, harus ada bahannya, harus ada lemnya gitu, packingnya. Nah ada dipesan dalam satu maklum UMKM, ada juga yang ada juga yang dipisah-pisah. Makanya di sini itu ada tukang sol yang berbeda dengan tukang jahitnya, ada kemasan dan ada berbagai macam. Ada tukang elas, ada tukang apa, jadi satuan-satuan. Ada juga yang diikutkan satu ada. Nah gitu. Nah ini adalah tampilan awalnya aja. Ini tampilan awal tuh produk-produknya gitu. Nah ini adalah daftar mitra kami. Gimana caranya mahasiswa tidak memulai bisnis dari nol. Nah itu jadi si mahasiswa tuh nanti misalkan, oh saya mau bisnis kaos misalkan Bu, oh nilai kain ada di dia, oh tukang kain ada di dia, tukang kancing di dia, atau juga ada jasa jahit tuh, jadi ada bisa gitu juga. Jadi itu si aplikasi ini tuh. Jadi kebetulan kan kewirausahaan kan udah jadi mata kuliah wajib ya di beberapa kampus di Bandung dan di Jawa Barat. Nah itu pasti nyarinya teh ke yang butuh yang maklum gitu pasti. Jadi misalkan waktu itu saya pernah ngebimbing mahasiswa bikin ini tote bag, bikin tote bag
melalui nanti kota Sumedang di Bandung teh, ke Sumedang ke Tanjung Sari gitu-gitu. Nah kan nggak tahu ya, nggak tahu ya untuk mempermudah mahasiswa ada carinya di sini. Oh saya tote bag nih, oh ada nih pengrajin tas, ya udah tinggal kontak, jadi datanya berupa ini nih, berupa apa? Nama, alamat, terus juga nomor telepon. Nah di sini ada profil. Nah profil ini untuk meyakinkan nanti si mahasiswa yang mau berbisnis, yang mau berbisnis, oh ternyata ini hasilnya gini, oh si vendor ini teh gitu kan, jadi kita teh sebagai vendornya bisa. Ada berapa opsi? Nah gitu, jadi oh ini tokonya Listnya dua. ini contohnya dari Kampung Ngajut Pengen buah yang Binong dua Bu. sama Nah gitu kan ya. Jadi ini jadi udah diisi tuh ininya, contoh-contohnya yang hasil-hasilnya. Lebih bagus lagi kalau pakai video, jadi si mahasiswa tuh nanti yang mau pesen tuh yakin, oh ini mah memang udah ini gitu ya, udah terpercaya gitu. Toh kan kalau nanti mahasiswa kan udah pesan, misalkan udah pesan deal, terus itu kan jadi repeat order kan enak ya nantinya gitu. Jadi menemukan si dua pihak gitu, terutama di tengah-tengahnya. Ya sebenarnya ini nggak menjual, tetapi kita itu Membantu antara calon-calon wirausaha atau mereka yang mau berusaha, terutama adalah mahasiswa di Jawa Barat, bukan Unpad saja. Nah, dengan pelaku bisnis, pelaku usaha, gitu loh. Dipertemukanlah di sini. Nanti transaksinya kan ada lanjutan, ada WA. Jadi langsung mereka bertransaksi. Karena ini tujuannya kan kami penelitian diajukan ke pemerintah dan dapat kepercayaan harus membuat model ini untuk kepentingan yaitu pelaku usaha dan juga wirausaha. Jadi kewajiban kami itu membuat model ini dan harus diketahui dan harus dimanfaatkan. Nah itu. Jadi termasuk pertanggungjawaban kami survei ke lapangan, apa yang didapat, apa informasi di lapangan, mana gambarnya, mana fotonya. Pertanggungjawaban kami itu. Nah itu selanjutnya kalau kami sudah tahun pertama ini sudah ada data fakta, teman-teman juga masuk. Nah nanti ada tahun kedua itu bikin apa? Android. Tahun ketiga, nah itu baru penerapan seluruh Jawa Barat karena targetnya. Itu Bu. Jadi mungkin kedepannya nanti secara model bisnis kita itu akan profesional selepas penelitian. Ini ada profesional adalah yang mengelola. Ya mungkin nanti kita akan ngambilnya dari iklan. Mungkin yang masuk ini nanti ada MOU atau kontrak atau apa, belum tertambah. Karena target kami, kewajiban utama adalah kewajiban untuk memenuhi penelitian itu, melihat bagaimana UKM itu salah bersaing dengan produk-produk luar. Terus sekarang gencar produk-produk impor terus gitu loh. Nah penelitian kita ini sebenarnya latar belakang utamanya adalah ingin meminimalkan, ingin melawan kondisi seperti itu. Tetapi untuk bisa seperti itu kan harus satu kesatuan, siapa saja perguruan tingginya, calon wirausahanya, dan UMKM. Jadi tujuan ideal ingin meminimalkan lah masalah-masalah di lapangan seperti itu. Nah terkadang ada kelompok masyarakat atau anak muda yang ingin buat usaha, belanjanya itu jauh karena kata orang, loh ketika dicari, loh kok tetangga ada, nah ini yang terdekatnya, itu seperti itu. Dan ibu-ibu juga di sini kan untuk mencari jasa lainnya ya gitu kan, bisa ada yang lebih murah kok ya gitu, di sini bisa dapatkan juga. Ini dagang dan jasa gitu. Dan ini kalau istilahnya itu ini bukan B2C ya gitu kan. Kalau apa sih namanya Tokopedia itu kan B2C. B2C itu bisnis to customer gitu kan, langsung ke end user. Nah kalau ini B2B, bisnis to bisnis. Jadi membeli untuk diperjualkan kembali, itu seperti itu.